Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan judul implementasi keterpaduan dalam pembelajaran dalam pemahaman peserta didik dan pengaktualisasian potensi. Nah, ada beberapa materi yang akan kami jelaskan pada sesi presentasi kali ini. Teman-teman bisa menyimaknya dari video yang akan ditayangkan pada hari ini. Materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai pembuka nih, implementasi keterpaduan dalam pembelajaran. Beberapa teori atau pandangan yang dikemukakan sebelumnya memberikan inspirasi tentang pentingnya pemahaman guru terhadap perkembangan dan eksistensi siswa, pemilihan bahan pembelajaran, penentuan strategi pembelajaran dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang optimal. Nah, cukup kompleks sekali ya di sini mengenai implementasian keterpaduan dalam pembelajaran. Nah, tapi teman-teman jangan bingung, untuk materi lebih lanjut akan kita bahas pada presentasi teman-temanku yang lain. Selamat menyimak. Pemahaman peserta didik merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Jika guru memahami peserta didik dengan baik, maka ia dapat memilih dan menentukan sumber-sumber belajar yang tepat. Pendidikan pendekatan yang sesuai mampu mengatasi masalah-masalah pembelajaran sehari-hari dengan baik, sehingga potensi anak dapat didorong untuk mencapai perkembangan yang optimal melalui penyelenggaraan proses pembelajaran. Pemahaman potensi peserta didik merupakan kerangka dasar bagi pemahaman peserta didik secara keseluruhan. Kekeliruan pandangan terhadap eksistensi mereka seringkali menimbulkan dampak yang serius bagi anak. Sebagai contoh, anak yang tertinggal di kelas sering dianggap anak yang bodoh. Ini tentu anggapan yang tidak tepat dan sangat merugikan anak tersebut. Sebab kenyataan banyak anak yang sukses mencapai keberhasilan, sementara sebelumnya mereka pernah mengalami tinggal kelas. Sebelumnya masalah ini dikaji dan dianalisis kasus per kasus. Dalam psikologi pendidikan dikatakan anak-anak yang tinggal kelas umumnya tergolong sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya, kata Suryana 2007. Sony Setiawan lebih jauh menjelaskan bahwa anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya dalam keseharian kurang mendapatkan pengarahan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, si anak senang sekali membaca, tetapi di rumah tidak atau kurang disediakannya sarana bacaan yang sesuai dengan usianya. Atau si anak gemar sekali musik, namun orang tua tidak membolehkannya ikut les musik karena takut mengganggu pelajaran sekolahnya. Sebagai gambaran, Sony Setiawan mengibaratkan otak atau potensi seorang anak cerdas atau berbakat bagaikan sebuah kendi yang besar. Kalau kendi itu tidak diisi penuh, si anak bisa membuat masalah. Anak yang berintegrasi jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang lainnya atau dari rata-rata teman sekelasnya akan merasa hampir setiap pelajaran membosankan karena daya tangkupannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pemahaman peserta didik mencangkup pemahaman peserta didik dan memanfaatkan prinsip-prinsip pendalaman dan pemanfaatan prinsip-prinsip kepribadian dalam mengidentifikasi bakat bakal ajar awal peserta didik. Berkenaan dengan perkembangan kognitif, pakar psikologi dari Swiss, Jean Piaget, mengemukakan 4 periode perkembangan kognitif anak, yaitu sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai 4 periode perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Yang pertama ada periode sensorik. Menurut Piaget, sampai usia kurang lebih 18 bulan, perkembangan skema lebih terpusat kepada sensori motorik. Bayi mengembangkan dan mengkoordinasikan sejumlah besar ragam keterampilan perilaku. Namun, perkembangan skema verbal dan kognitif masih sangat miskin dan tidak terkoordinasikan. Pembentukan konsep pada periode ini terbatas pada objek permanen, yaitu yang tampak dalam batas pengamatan anak, perilaku objektif secara perlahan-lahan berangsur bergerak ke arah kegiatan yang bertujuan.
Tahap perkembangan sensorik dan motorik atau yang disebut dengan sensori motorik sudah berlangsung sejak si kecil lahir hingga menginjak usia 2 tahun. Perkembangan ini biasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk mulai menggerakkan anggota-anggota tubuhnya, mulai dari menggenggam hingga berjalan. Untuk selanjutnya, periode operasi awal. Kurang lebih dari usia 18 bulan hingga kira-kira 7 tahun, anak menginternalisasi skema sensori motorik ke dalam bentuk skema kognitif atau imajinasi dan pikiran. Seorang anak yang dihadapkan pada teka-teki, gambar atau menyusun balok, anak memulai kegiatannya dengan mengingat kembali pengalaman sebelumnya dalam situasi yang sama. Skema yang berkembang pada masa ini belum merupakan skema yang stabil. Anak belum banyak belajar menimbang sesuatu berdasarkan persepsi orang lain. Oleh sebab itu, kecakapan yang berkembang pada periode ini masih bersifat egosentrik. Artinya, apa yang ia lakukan merupakan cara yang paling benar dan seolah-olah tidak ada alternatif lainnya. Di samping itu, anak masih sangat mudah dibingungkan oleh keragaman objek. Kemampuan anak membedakan objek akan sangat tergantung pada ciri-ciri fisik permanen yang teramati. Operasi formal berlangsung pada usia 12 tahun ke atas. Ciri perkembangan ini adalah kecakapan berpikir secara simbolik dan pemahaman isi secara bermakna tanpa bergantung pada keberadaan objek fisik atau bahkan imajinasi masa lalu akan objek. Pemahaman peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian juga merupakan komponen penting dalam upaya mewujudkan efektivitas proses pendidik dan pembelajaran. Asensori mengumumkan bahwa perkembangan berbagai karakteristik individu tampak dalam aspek yang ada pada setiap diri individu, meliputi perbedaan karakteristik individu, yaitu aspek fisik, aspek intelek, aspek emosi, aspek sosial, aspek bahasa, aspek barat, moral, dan dasar. Tiap aspek menunjukkan karakter individu yang berbeda, sehingga tiap individu sebagai kesatuan jasmani dan rohani, menjadikan dirinya secara utuh dalam kesatuan. Periode operasi formal. Pada periode ini berlangsung anak pada usia 12 tahun ke atas, di mana ciri-ciri pada periode ini yaitu perkembangan percakapan, berpikir secara simbolik, lalu memahami isi secara bermakna tanpa bergantung pada keberadaan objek fisik atau bahkan imajinasi masa lalu objek sejenis. Nah, anak yang berpikir pada periode ini mampu berpikir logis dan sistematis, abstrak, dan bahkan mampu memahami hal-hal yang secara teoretik. Lalu apa sih anak bisa berpikir secara logis? Di mana anak bisa berpikir secara logis dalam artian anak bisa berpikir secara masuk akal. Nah, gitu. Lalu dapat memahami hal secara teoretik. Pemahaman peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian juga merupakan komponen penting dalam upaya mewujudkan efektivitas proses pendidikan dan belajar. Lalu menurut Asrori mengemukakan bahwa perkembangan yang meliputi perbedaan karakteristik individual yaitu yang pertama dari aspek fisik, kedua aspek intelek, 3 aspek emosi, 4 aspek sosial,
5 aspek bahasa, 6 aspek bakat, lalu yang ketujuh aspek nilai dan moral ataupun sikap. Tiap-tiap aspek ini di atas menunjukkan karakteristik individual yang berbeda dan kesatuan jasmani ataupun rohani. Dalam keadaan itu, maka harus dapat memahami keunikan-keunikan tersebut hingga membantu guru untuk memilih pendekatan yang sesuai dalam mendorong perkembangan peserta didik secara optimal. Untuk materi selanjutnya yaitu mengaktualisasikan potensi siswa. Upaya-upaya pengembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya merupakan tanggung jawab seluruh guru. Dalam praktek pelaksanaan pendidikan di sekolah masih seringkali terdapat persepsi yang keliru yang memisahkan tanggung jawab guru dalam batas-batas pengembangan potensi tertentu dari peserta didik. Kita sering mendengar, misalnya pihak yang menyatakan bahwa upaya pengembangan aspek-aspek nilai atau moral hanya merupakan kewajiban guru-guru bidang studi tertentu saja, sehingga ada guru-guru yang mengasuh bidang studi yang lain merasa bahwa mereka hanya bertanggung jawab mengajarkan materi pelajaran yang menjadi muatan bidang studi yang diajarkan. Padahal sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan murid merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua sekolah dan guru. Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru tidak cukup hanya berbekal pengetahuan berkenaan dengan bidang studi yang diajarkan, akan tetapi perlu memperhatikan aspek-aspek pendidikan lainnya yang memiliki kedudukan sama. Pentingnya untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang diharapkan. Kelas menjadi sentral dari upaya-upaya pengembangan potensi-potensi peserta didik secara komprehensif. Karena itu, proses pembelajaran di kelas harus benar-benar dirancang sebaik mungkin untuk memungkinkan berkembangnya potensi-potensi siswa secara optimal. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan bahan pembelajaran. Nah, dalam pemilihan bahan ajar ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Nah, yang pertama itu prinsip relevansi, artinya materi pembelajaran harus relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya nih, si anak tersebut tuh mencakup cuma hanya bisa berupa menghafal fakta gitu. Nah, kemudian pembelajaran juga harus berupa fakta atau gubahan. Kemudian yaitu prinsip konsistensi, artinya keajaiban. Nah, dimana jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan kepada siswa tersebut juga harus meliputi 4 macam gitu. Nah, kemudian yaitu prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu banyak gitu. Nah, dalam proses belajar mengajar diharapkan tidak hanya interaksi instruksional saja gitu. Nah, Jean Piaget mengingatkan pentingnya metode mengajar anak yang seimbang dengan usia serta perkembangan fisik secara mental anak gitu. Nah, sebagai contohnya nih, anak usia 7 sampai 10 tahun berada pada stadium operasional konkret gitu. Nah, di mana pada stadium ini anak sudah mampu melakukan aktivitas logis tertentu tetapi masih dalam situasi konkret gitu. Maksudnya kalau anak dihadapkan pada suatu masalah secara verbal tanpa bahan yang konkret gitu ya akan sulit menuntaskan persoalannya secara baik gitu. Nah, kemudian yaitu metode pembelajaran yang baik harus didukung juga oleh beberapa faktor penunjang seperti perhatian serta dukungan orang tua dan keadaan gitu, dan keadaan lingkungan sekitar gitu. Kesehatannya juga baik
dan buruk gizinya juga. Nah, langkah-langkah yang perlu untuk menjalankan siasat jangka panjang demi perkembangan prestasi anak menurut Yaumil Akhir antara lain adalah lebih sering mengamati anak gitu. Nah, mendengarkan obrolannya maupun berdialog dengannya, mendampinginya membuat PR. Nah, langkah ini ditempuh agar orang tua mendapat masukan cukup yang diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sekian, terima kasih.